Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Fadi Aditya yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di Propaganda program sepak bola untuk Anda. Musim lalu Inter tampil mengejutkan. Mereka berhasil menghentikan dominasi Juventus di Serie A. Bersama Antonio Conte, I Nerazzurri berhasil meraih gelar Scudetto. Pada musim ini, Inter memang masih tetap diunggulkan. Akan tetapi sejumlah pemain inti justru pergi, mulai dari Romelu Lukaku hingga Achraf Hakimi. Lantas bagaimana persaingan di Serie A? Siapa yang akan menjadi juaranya? Kami telah menghadirkan dua narasumber untuk menjawab pertanyaan tersebut. Berikut kami sajikan untuk Anda. Selamat menyaksikan. Juventus, AC Milan. buat saya di attacking line sebenarnya. Kalaupun misalnya Ronaldo pergi, buat saya masih ada Kulusevski, terus juga ada Dybala, ada Chiesa juga. Jadi saya rasa mereka bakal tetap akan jadi contender juara. Apalagi Max Allegri balik lagi kan. Max Allegri ini pelatih yang paham stabilitasnya Juventus seperti apa, terus paham kompetisi Serie A seperti apa. Itu yang saya rasa jadi dua faktor utama kenapa saya jagoin Juventus seperti di juara Serie A lagi. Kalau AC Milan pertama dia itu berbahaya di lini sayap. Terus dia juga punya pressing yang sangat bagus. Ini karakternya Pioli banget itu. Pioli itu punya karakter di mana dia tuh serangan lewat sayap, sementara ketika kehilangan bola, mereka tuh melakukan pressing yang cukup ketat tuh. Jadi bola dapat gitu kan, terus kemudian dapat ke sayap dan memiliki striker finishing yang cukup baik untuk meladeni umpan-umpan silangan dari pemain-pemain sayap tersebut gitu kan. Itu pertama. Terus kemudian AC Milan ini dia untuk bisa transfer secara transfer ini mereka mampu menambal kehilangan mereka. Terus kemudian juga mereka mampu mengisi kekurangan mereka di musim lalu. Contohnya Milan ini pada saat musim lalu itu kan mereka di sisi fullback kanan mereka kayak di Calabria ini dia nggak terlalu maksimal gitu kan selama musim kemarin gitu, nggak konsisten juga si Calabria ini. Akhirnya Milan ini membeli Florenzi, kemudian ketika ketergantungan terhadap Zlatan Ibrahimovic, Milan ini membeli Oliver Giroud gitu kan, sehingga di mana musim ini Milan nggak akan terlalu tergantung terhadap Zlatan Ibrahimovic gitu kan, karena kemarin juga Giroud cukup moncer ya dalam pramusim, mencetak gol juga gitu. Kemudian Giroud ini lebih cocok juga gitu kan untuk bermain di Italia untuk usia sekarang. Selain itu kehilangannya Gianluigi Donnarumma bisa diantisipasi oleh Mike Maignan gitu kan, sehingga yang saya lihat Maignan ini juga pertandingan pertama kemarin dia cukup bagus juga gitu kan untuk menjaga gawang Milan. Selain itu Maignan ini dia lebih berani daripada si Donnarumma. Jadi artinya dengan kehadirannya Florenzi, Giroud dan juga Maignan membuktikan bahwa Milan ini bisa menambah kekosongan mereka musim lalu gitu kan. Kelemahan Juventus, defense mereka rapi. Tadi juga saya bilang bagaimana lini depan mereka juga oke. Sebenarnya buat saya tengahnya itu agak tidak meyakinkan sebenarnya. Gelandangnya ya. Adrien Rabiot itu dalam beberapa situasi dia akan agak kesulitan ketika ketemu lawan yang lebih dari dia. Terus juga Weston McKennie cukup defensif untuk lebih bagus untuk permainan defensif, walaupun kita juga tahu dia cukup banyak ngegolin. Lini tengahnya buat saya nggak terlalu meyakinkan, plus kipernya. Yang jadi masalah Juventus tuh ya kipernya, karena saya sih kiper bagus, tapi mungkin bukan kiper top yang dicari oleh Juventus ya. Karena kan Juventus ngalamin Buffon dalam waktu yang lama, dan ketika kipernya sekarang Szczęsny, buat saya bukan penurunan, cuman emang Szczęsny bukan di kelas yang sama dengan Buffon. Itu yang bisa jadi weak link-nya Juventus seandainya mereka pengen ngejar juara Serie A lagi.
Milan ini dia cukup jelek menghadapi set piece lawan musim kemarin gitu. Mereka banyak kebobolan ketika lawan ini berada di situasi bola-bola mati gitu kan, terutama di crossing. Nah, kemarin itu musim lalu Donnarumma itu nggak bagus dalam mengantisipasi umpan-umpan crossing sebagai kiper gitu kan. Kadang-kadang kan kiper tinggi kan seharusnya bisa mengantisipasi crossing lawan. Cuman Donnarumma saya nggak ngeliat punya kemampuan itu. Sementara sekarang Maignan lebih berani, cuman dia nggak lebih tinggi daripada Donnarumma posturnya gitu kan. Ya saya kira Milan akan tetap kesulitan di mengantisipasi umpan-umpan silang ketika tendangan pojok gitu kan. Selain tendangan pojok juga menghadapi set piece yang lain seperti bola-bola free kick juga agak kurang meyakinkan gitu kalau Milan itu. Selain itu Milan ini rentan cedera pemainnya gitu kan, sehingga mereka terbukti bahwa musim lalu pun ketika Zlatan Ibrahimovic nggak bisa main, kekuatan mereka menurun gitu. Kelemahannya mungkin itu sih sejauh ini. Klub lainnya kayaknya ya, maksudnya saya ngerasa kalau Inter dengan Simone Inzaghi, dengan banyak pemain yang pergi, mungkin akan cukup kesulitan untuk menyamai prestasi mereka di musim lalu. Yang akan jadi sandungan besar buat Juventus, buat saya Milan, karena musim lalu dengan segala situasinya mereka bisa balik lagi ke Eropa, bisa jadi salah satu pengejar gelar juara juga. Di musim ini pemain-pemain mereka lebih matang lah, istilahnya lebih matang. Ada tambahan juga Giroud, Brahim juga permanen. Saya rasa timnya jauh lebih baik ketimbang musim lalu. Kalau mungkin internal ya saya lihat, pertama saya bilang tadi tentang cedera pemainnya itu, Milan itu pemainnya tentang cedera. Terus kemudian stok lini belakang juga nggak terlalu mumpuni gitu kan. Memang mereka baru mempermainkan Fikayo Tomori gitu kan, tapi saya kira inkonsisten di lini belakang Milan ini bakal tetap terjadi di musim ini gitu kan. Apalagi saya lihat duet Romagnoli gitu kan juga nggak terlalu konsisten ketika nggak dalam pertandingan yang fit gitu kan. Kadang-kadang juga si Romagnoli kan juga rentan cedera. Nah, selain itu juga tim-tim lain saya kira sih Atalanta justru yang bakal menjadi persaing Milan sih Scudetto gitu. Saya nggak terlalu memperkirakan Juventus ataupun Inter Milan ataupun AS Roma atau Lazio gitu kan, karena banyak perubahan yang cukup drastis di tim-tim yang lain gitu kan. Sementara untuk Atalanta ini mereka nggak berubah dari musim kemarin. Kemudian juga pemain-pemain Atalanta juga semakin matang dengan Euro kemarin gitu kan, kayak Robin Gosens gitu kan, Malinowski itu juga matang kan di Maile gitu kan. Mereka matang bersama timnas masing-masing di Euro kemarin. Artinya Atalanta ini akan jadi pesaing yang juara dengan AC Milan. Makanya Serie A sekarang musim ini bakal beda sih dengan musim-musim sebelumnya.